Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Expam dimanapun sahabat berada. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada masalah yang berarti, baik di kehidupan pribadinya, kehidupan sosialnya, kehidupan rumah tangganya maupun kehidupan di hobinya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan kondusif dan mudah-mudahan juga bahagia. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan ya pemula, bisa dibilang pemula. Saya juga sih pemula sih. Cuma pertanyaan dari rekan-rekan lah yang lebih simpelnya. Baik yang lewat apa WhatsApp maupun yang bertanya secara langsung maupun ada beberapa komentar di konten saya sebelumnya. Yang pada intinya pertanyaan sama, bagaimana sih Mas menyiapkan ayam 1 minggu sebelum laga? Sih sebenarnya ya kalau mau dijelaskan rinci panjang lebar itu mungkin diskusi secara langsung gitu ya, itu mungkin butuh waktu mungkin setengah hari gitu ya baru bisa kelar. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang sifatnya kondisional, situasional. Nah, kenapa saya bilang situasional, Sob? Karena tergantung objeknya. Maksud saya gini, situasionalnya. Pertama, tergantung ayamnya. Riwayat kesehatannya 2 minggu terakhir seperti apa. Terus kedua, kondisi umur ayam sendiri, umur dalam hal ini mungkin ayam sudah pengalaman atau belum, sudah terbentuk uratnya atau belum. Terus yang ketiga, kondisi biologisnya, ayam itu dalam keadaan yang bulu yang mulai mau rontok atau bulu yang masih muda atau tidak. Terus selanjutnya kondisi cuaca, itu semuanya mempengaruhi mempengaruhi teknis menyiapkan ayam 1 minggu sebelum laga. Itu semuanya mempengaruhi, Sob. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Ketika kita menyiapkan ayam tua, bukan ayam tua, ayam yang sudah pengalaman gitu ya. Itu di situ ada fitur-fitur yang seperti ini. Otot sudah terbentuk, napas sudah terbentuk. Terus semuanya sudah terbentuk, itu sudah jauh lebih enak gitu ya. Jauh lebih enaknya apa? Karena memang porsi latihan untuk ayam-ayam yang sudah berpengalaman itu sangat kecil. Kita hanya fokus bagaimana tubuhnya lentur, bagaimana mengatur pola makannya agar tidak kegemukan, hanya itu saja. Sisanya sudah enak karena ayam sudah jadi. Beda ceritanya ketika kita menyiapkan ayam muda 1 minggu sebelum ayam turun. Ayam muda itu kan riwayatnya kemarin habis latihan berat, harus kita kasih apa sehingga ototnya tidak kram, sehingga proses pembentukan ototnya tidak ini, takut juga dikhawatirkan memang masih ada masalah di persendiannya dan sebagainya, sehingga ada obat kimia atau obat yang mempengaruhi atau yang harus kita masukkan sehingga ayam tersebut tidak terganggu peruratannya. Kan beda kan? Nah, belum lagi ketika musim hujan. Nah, ketika musim hujan makan apa yang harus kita masukkan sehingga ayam tersebut selalu dalam kondisi maksimal. Terus bagaimana ketika pancaroba atau pergantian musim yang hujan panas. Nah, apa yang harus kita kasihkan ke ayam ketika kondisi tersebut gitu. Nah, itu kan situasional kan. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Mau hujan, mau panas, mau tua, mau muda, itu 1 minggu itu rawatannya harus begini. Itu kalau menurut Expam enggak, kita harus dinamis. Artinya kita harus menyesuaikan keadaan ayamnya. Belum lagi ketika kita bicara masalah ayam tersebut tipe ayam pukul, ayam jalu, terus ayam yang kekinian, terus ayam BK klasik, itu semuanya ada perbedaan settingan rawatannya.
Tapi ada satu hal yang tak pikir, yang menurut ekspom sendiri, menurut saya sendiri itu sama. Nah, yang mau saya bahas kali ini adalah kesamaan tersebut. Kesamaan tersebut sifatnya masih umum, cuma memang hal-hal yang harus kita persiapkan 1 minggu sebelum laga adalah pertama, jaga ayam tersebut agar tidak stres. Nomor 1, agar tidak stres di segala kondisi, di segala cuaca, di segala situasi. Bagaimana caranya ayam kita jaga agar tidak stres? Nah, caranya bagaimana? Pertama, 1 minggu sebelum laga, ayam sudah mulai kita isolasi atau kita sendirikan. Jadi sudah mulai kita sendirikan, kurangi porsi latihan itu di H-7, H-6, H-5 tetap dikasih latihan fisik, cuma porsinya buang setengahnya. Habis latihan, ayam kita sendirikan, kita isolasi agar tidak stres. Jauhkan dari anak-anak, jauhkan dari ibu-ibu, jauhkan dari bapak-bapak di sebelahnya. Pokoknya kondisi ayam itu tenang. Nah, tidak cukup dengan diisolasi, karena memang diisolasi itu ketika kita nggak bisa mengisolasinya, itu malah bikin ayam stres. Jadi bantu dengan sumber protein atau sumber nutrisi yang baik sehingga ayam tidak mudah stres. Contohnya apa? Yang direkomendasikan atau yang saya rekomendasikan, carilah sumber protein atau sumber nutrisi selama masa isolasi tersebut itu dari herbal maupun dari hewan. Jadi jangan yang dari bahan-bahan kimia seperti doping atau semacam obat-obatan kimia lah yang berbau pabrik. Nah, contohnya apa? Kita bisa kasih makan yang kayak nutrisi kayak biji kacang-kacangan. Gak usah banyak, tapi hanya untuk ayam itu biar tidak mudah stres. Terus kita kasih ikan, terus kita kasih kayak semacam bekicot, kita kasih buah-buahan, terus kita kasih telur. Itu situasional, artinya kalau ketika ayam kita masih dirasa gemuk, ya jangan dibanyakin telur, cukup 1 minggu itu dikasih setengah, 1 kali atau telur puyuh 1 selama masa isolasi tersebut. Terus kita kasih banyak buah-buahan seperti pepaya, terus tomat, pisang, perbanyak itu. Jangan banyak diganggu. Pokoknya di masa karantina, masa isolasi itu jangan banyak diganggu. Intinya ayam itu bagaimana kalau bisa semut dan nyamuk pun jangan mengganggu mereka. Itu nanti sobat akan lihat progres kesehatannya. Ayam tenang, tidak stres, tidak banyak bergerak, tidak cemas, dikasih sumber protein, sumber nutrisi yang bagus. Nah, di 1 minggu itu fokus hanya rawatan itu, fokus hanya itu. Jangan pernah dibuat stres, jangan sekali-kali robah pola makan. Jadi sobatku, pola makannya tetap sama, extra foodnya disesuaikan. Nah, kalau misalkan banyak hujan, kasih sesuatu yang hangat kayak jahe, kencur, tapi jangan dalam porsi yang banyak. Cukup hanya untuk menetralisir saja, artinya menetralkan suhunya saja. Kalau musim hujan kan biasanya kedinginan, misalkan kasih sedikit biar suhu tubuhnya tetap hangat. Jadi kondisi kesehatannya biar tetap stabil, biar tidak stres karena dingin. Itu sob, tak pikir yang jenis apapun, kondisi ayam bagaimanapun, 1 minggu sebelum turun laga itu 2 hari pertama itu kurangi 50% porsi latihannya. Yang biasa mah dijemur itu ibaratnya 1 jam dijemur, dikurangin aja menjadi setengah jam dijemur asal kena matahari. Biasanya misalkan diputer 15 menit, cukup 5 menit. Intinya hanya menjaga agar ayam tersebut tidak kaku pada saatnya nanti. Hanya itu saja, bukan untuk
membentuk otot lagi, membentuk kebukar lagi, bukan untuk itu. Menjaga agar lentur saja intinya. Menjaga stresnya intinya. Ya pikir hanya itu aja. Itu yang sama ya sob ya, yang sama. Jadi mungkin itu sob untuk konten kali ini. Jadi saya review lagi. Untuk ayam yang 1 minggu sebelum turun, 2 hari pertama kita kurangin porsi latihannya, 4 hari kita hanya nggak kasih latihan tapi hanya siangnya diumbar di tempat umbaran, tapi tidak usah diketemukan dengan ayam lain. Dia intinya hanya biar bergerak tapi tenang, terus diisolasi tapi tetap bergerak gitu maksudnya. Isolasi bergerak, kasih nutrisi agar ayam tidak stres, kasih protein agar ayam tidak mudah stres. Terus sisanya setelah malam hari H sobatku bisa kasih suplemen, tapi nggak usah banyak-banyak, sesuaikan saja dosisnya. Misalkan sobatku biasa pakai pil kita, untuk manusia 2 ya, untuk ayam 1, untuk kita 1 ya, ayam setengah, karena memang tubuh ayam itu kan kecil ya, nggak seperti kita. Terus kalau misalkan biasa pakai doping dan sebagainya ya itu sifatnya situasional, tapi ketika ayam tidak stres, sobat bisa lihat full power tenaganya, kelenturannya gitu ya. Jadi semuanya relax. Di saatnya nanti ayam kita akan lentur, ayam kita akan full power. Demikian sob, saya akhiri. Apabila ada yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan tadi, silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Syukur-syukur sambil diskusi, sambil sharing gitu ya. Saya tidak menggurui, ini hanya menjawab pertanyaan dan saya jawab ala expam, ala saya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.